Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, mendukung perubahan aturan yang memungkinkan pembalap MotoGP yang cedera untuk melakukan tes sebelum kembali membalap. Selama MotoGP Argentina akhir pekan lalu, tim Aprilia Racing mengajukan permintaan khusus untuk mengizinkan pembalap bintangnya, Jorge Martin, menguji RSGP miliknya sebelum kembali dari cedera. Juara dunia saat ini telah absen pada 2 Grand Prix pembuka musim 2025 setelah mengalami patah tangan kiri dalam kecelakaan saat latihan sesaat sebelum balapan pembuka di Thailand. Martin juga akan absen pada GP Amerika pada 30 Maret, dengan Qatar bulan depan menjadi waktu paling cepat baginya untuk kembali. Marquez setuju bahwa perubahan aturan itu bisa menjadi sesuatu yang bagus. Hal ini mengaku ketika Marquez tak dapat melakukannya selama perjuangan panjang melawan cedera dari tahun 2020 hingga 2023. Saat ini, hal itu tidak tercantum dalam regulasi dan terserah kepada tim untuk memutuskan, katanya dilansir dari laman Motorsport. Saat saya pulih dari cedera, aturan ini belum ada. Mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mengizinkan tes bagi seseorang yang sudah absen selama 2 bulan. Namun, hanya untuk 1 hari saja, 2 hari saja sudah terlalu lama, imbuh pembalap asal Spanyol ini. Paulo Bonora, manajer tim Aprilia Racing, menjelaskan, idenya adalah agar Martin menguji motornya selama 2 atau 3 hari sebelum berangkat ke Doha, kemungkinan besar di Misano, mengingat ia tidak akan balapan pada tahun 2025. Bagi seorang pembalap, penting untuk mengetahui apakah mereka bugar untuk mengendarai motor MotoGP, tetapi perbedaan antara 1 hari dan 2 hari sangatlah minimal saat Anda masih cedera. Untuk mendapatkan kembali kecepatan balapan, Anda membutuhkan lebih banyak waktu di lintasan, kata Marquez. Pendapat Marquez sejalan dengan bosnya di Ducati, Davide Tardozzi, yang juga percaya akan baik untuk mengubah aturan tetapi tidak untuk tahun 2025. Kami menghadapi masalah yang sama dengan Enea Bastianini pada 2023, tetapi tak ada yang memberi kami kesempatan untuk membiarkannya melakukan uji coba. Saya pikir ini bisa menjadi ide bagus untuk masa depan. Ada peluang bagus untuk mengubah aturan tahun depan, kata Tardozzi. Sementara itu, pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sudah tidak mau berekspektasi tinggi usai seri MotoGP Argentina 2025. Pria asal Prancis itu benar-benar sial pada balapan yang digelar Senin dini hari, 17 Maret 2025, waktu Indonesia Barat. Dia sejatinya punya modal bagus untuk finish di depan. Bagaimana tidak? Quartararo memulai balapan dari posisi ke-7. Namun, sesaat setelah balapan dimulai, dia terlibat kontak dengan Marco Bezzecchi. Sempat tertinggal di belakang, dia berhasil memperbaiki posisinya. Akhirnya, Quartararo menyelesaikan balapan pada tempat ke-14. Setelah seri Argentina tersebut, pembalap berjulukan El Diablo ini menunjukkan isyarat kapok. Dia mengaku takkan berekspektasi tinggi lagi sebab selalu berakhir buruk baginya. Setiap kali saya mulai berekspektasi lebih, hal buruk akan terjadi, ujarnya. Oleh karena itu, saya tak mau terlalu berekspektasi, imbuh Quartararo. Soal kontak dengan Bezzecchi, pembalap berusia 25 tahun ini tidak terlalu memikirkannya. Dia juga tak menyalahkan murid Valentino Rossi tersebut. Satu hal yang lebih membuatnya kesal adalah perihal pace atau kecepatan. Quartararo menilai pace yang dia tunjukkan benar-benar buruk. Tidak banyak hal yang bisa saya katakan, tuturnya. Kontak dengan Bez di tikungan pertama murni hanya nasib buruk. Pace yang kami tunjukkan tidak terlalu baik sepanjang pekan kemarin. Mungkin kami bisa menyelesaikan balapan di posisi yang lebih tinggi. Karena saat memulai balapan seperti itu, Anda mungkin akan mendapatkan posisi lebih baik atau kurang baik. Yang jelas, ini adalah seru yang berat apalagi jika fokusnya terletak pada pace yang kami tunjukkan. Bagi saya pribadi, tidak ada yang positif sama sekali. Saya pikir, itu tidak membantu saya. Mungkin waktu yang kami capai di kualifikasi bisa diterima, pasalnya kami hanya kalah 1,5 detik saja dari penghuni baris terdepan. Tetapi, pace yang kami tunjukkan benar-benar bencana. Semoga kami bisa memperbaikinya pada balapan selanjutnya, tambah Quartararo. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengawali musim balap MotoGP 2025 dengan buruk dan yang menjadi penyebab bukan cuma Marc Marquez.
Setelah menempati peringkat ketiga pada sprint race dan full race MotoGP Thailand 2025, Bagnaia kemudian hanya menempati peringkat ketiga pada sprint race MotoGP Argentina 2025 dan gagal podium pada full race di sirkuit Termas de Rio Hondo akhir pekan lalu. Lantaran hasil yang kurang meyakinkan, Bagnaia kini menempati peringkat ketiga di klasemen dengan 43 poin atau tertinggal 31 poin dari Marc Marquez yang menduduki posisi teratas dan terpaut 15 poin dari Alex Marquez yang berada di peringkat kedua. Menurut Pol Espargaro, awal musim yang buruk bagi Bagnaia bukan hanya lantaran Marquez tetapi juga kegagalannya bersaing dengan pembalap-pembalap dari tim satelit seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang naik podium di full race MotoGP Argentina 2025. Saya melihat Pecco keluar dari pit dan mukanya terlihat tidak ramah. Tidak diragukan lagi, dia punya masalah karena memiliki teman satu tim yang kemudian menyalipnya, mengalahkannya. Itu hal yang jelas bisa terjadi dengan motor Anda, tim Anda. Jika Anda mengalami start yang buruk, maka itu bisa terjadi, kata Espargaro dikutip dari Motosan. Dan itu bisa terjadi ketika rekan satu tim Anda adalah Marc Marquez. Tetapi kemudian dikalahkan pembalap-pembalap seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli adalah hal yang tidak bisa ditoleransi, tutur pembalap yang musim ini tidak bergabung dengan tim manapun. Pembalap yang pernah membela Repsol Honda dan Red Bull KTM tersebut menilai Bagnaia akan makin tertekan jika tidak bisa memperbaiki hasil. Dari hasil dua seri awal MotoGP 2025, Marc Marquez dijagokan bakal mengakhiri musim dengan gelar setelah 5 tahun absen dari panggung juara. Sementara itu, pengamat MotoGP, Carlo Pernat, memberikan sorotan atas performa garang Marc Marquez sebagai rekrutan Ducati dalam 2 seri pertama musim ini. Performa dominan kembali ditunjukkan oleh Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati pada seri MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung pada akhir pekan lalu. Rider berjuluk Baby Alien tersebut masih belum terbendung ketika menggeber motor Desmosedici GP25 di atas lintasan Termas de Rio Hondo, Argentina. Bagaimana tidak? Marquez mencatatkan hasil sempurna dengan menyabet pole position hingga kemenangan pada sesi sprint race dan balapan utama. Hasil tersebut membuat peraih 8 gelar juara dunia itu semakin kokoh menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 usai dia juga dominan pada seri pembuka. Dari 2 kemenangan yang sudah didapat baik dari sprint dan main race, Marquez menorehkan total 74 poin atau unggul 31 angka atas rekannya Francesco Bagnaia. Dominasi yang sudah ditunjukkan Marquez dalam 2 seri pertama musim ini turut mengundang perhatian pengamat MotoGP kondang, Carlo Pernat. Pria asal Italia itu melontarkan pujian kepada Marquez setelah dia kembali sulit dihentikan oleh para rivalnya termasuk Bagnaia di GP Argentina. Tak hanya itu saja, adik Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing, Alex Marquez juga mendapatkan apresiasi dari Pernat. Marquez bersaudara kini seperti sudah memonopoli jalannya persaingan di kelas utama MotoGP setidaknya di 2 balapan awal. GP Argentina, apa yang bisa saya katakan adalah Marc Marquez menjadi bintang, sementara adiknya juga luar biasa, ucap Pernat. 2 bersaudara inilah yang memonopoli MotoGP sekarang seperti apa yang dilakukan Ducati. Mari kita kembali ke masa lalu, 5 tempat teratas menjadi milik Ducati. Saya pikir banyak hal yang berubah dari musim sebelumnya. Terlepas dari berbagai konsesi, uang yang diinvestasikan Aprilia, Yamaha, dan Honda, tapi sayang KTM sedang kesulitan keuangan, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu juga mengutarakan potensi buruk saat Marc Marquez tampil dominan. Ya, Pernat merasa dominasi Marquez akan membuat jalannya kompetisi membosankan lantaran terlalu kuat bagi para rival lainnya. Saya pikir jika kompetisi berjalan seperti ini maka kejuaraan akan berubah, ucap Pernat menjelaskan. Yang baik untuk Marquez dan buruk bagi kompetisi ini sendiri, tuturnya menambahkan. Bagi Pernat, kondisi ini tidak bisa dihindari lantaran adanya pertemuan antara bakat hebat dari Marquez dan performa motor ciamik Ducati. Lebih lanjut, Pernat juga mengakui Marquez telah mengalami perubahan terutama dari sisi gaya balapnya yang kini menjadi lebih bersih. Dia benar-benar telah bangkit, dia menjadi Marquez seperti sebelumnya dia telah banyak melatih fisiknya, ucap Pernat. Dan kemudian jika Anda menempatkan fenomena seperti Marquez di motor terbaik, saya pikir tidak akan ada hasil lain selain ini.
Jika Anda perhatikan, Marquez tak lagi sering terjatuh, dia melaju dengan sangat bersih, imbuhnya.